tadi pertanyaan dari saudari tadi. Jadi apa perbedaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Ya. Jadi kita kembalikan lagi pada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Saya moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu terkait dengan kapan turunnya Al-Quran, apakah ada perspektif lain atau perbedaan pendapat terhadap awal turunnya Al-Quran? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bisa diulang? Apa? Terkait dengan kapan turunnya Al-Quran, apakah ada perspektif lain atau perbedaan pendapat terhadap awal turunnya Al-Quran? Awal turun. Oke. Jadi sudah ada dua penanya ya. Jadi pertama dari saudari Intasari dan kedua dari saudari Putri Sinta. Ya. Kembali lagi kepada audiens yang lain. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Teman-teman yang lain? Atau kita cukupkan dulu 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan dulu ya, sesi pertama. Saya moderator. Ya. Silahkan. Apa wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang apa itu? Apa wahyu terakhir ya? Ya, dan berisi tentang apa? Kenapa ayat itu menjadi ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Ya. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Bagaimana Pak Materi? Ada tanggapan? Untuk mungkin kita sesi pertama dulu ya. Jadi teman-teman yang lain mohon untuk siapkan pertanyaan sesi kedua. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan. Ya. Kita beri kesempatan kepada Syekh Abdul Rahman untuk memberikan jawaban atas pertanyaan audiens. Kepadanya kami persilahkan. Ya, syukran kepada para penanya. Saya akan mencoba menjawab dengan apa yang pernah saya baca dan juga saya buat dalam makalah. Oke, yang pertama, apa perbedaan antara Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran? Jadi Nuzulul Quran itu adalah cuman istilah dalam bahasa Arab. Menurut saya cuma istilah dalam bahasa Arab yang berarti turunnya Al-Quran. Sementara Lailatul Qadar adalah waktu atau ya waktu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi Nuzulul Quran itu hanya istilah dalam bahasa Arab bahwa Al-Quran turun. Adapun Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surah Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang berarti menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah waktu. Jadi perbedaannya cuman seperti itu, antara waktu atau Nuzulul Quran itu cuman istilah. Kemudian adakah dari saudari Priti Sinta,
apakah ada perspektif lain terhadap awal turunnya Al-Quran? Jadi apa yang saya dapatkan yaitu banyak perspektif. Jadi tapi semuanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang sebutkan kemarin. Yang pertama, perspektif bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan selama 20 tahun secara berangsur. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu pertama kali turun itu ke Az-Zikr dulu. Kemudian Baitul Izzah yaitu langit dunia. Kemudian Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang menyebutkan Al-Quran itu awalnya turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia secara sekaligus. Akan tetapi diturunkan ke dunia kita berangsur-angsur. Kemudian ada juga yang menyebutkan sebagian ulama berpandangan bahwa awal pertama Al-Quran turun yaitu berangsur-angsur ke Lauhul Mahfud, kemudian diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian setelah itu turun sedikit demi sedikit ke dunia kita. Itu mungkin perspektif terhadap awal turunnya Al-Quran. Cuman yang saya dapatkan memang rata-rata dari riwayat Ibnu Abbas yang datang dengan konteks yang berbeda-beda. Ya, kemudian Abdul Muhaimin, apakah wahyu yang terakhir turun dan tentang apa? Kalau yang dimaksud adalah ayat Al-Quran yang terakhir turun, setahu saya yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kenapa itu menjadi ayat yang terakhir? Karena ketika agama telah sempurna, di situ tanda bahwa tugas kenabian atau tugas kerasulan itu telah berakhir. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Jadi itu jawaban dari materi tadi. Kepada teman-teman atau audiens yang bertanya, ada tanggapan atau ada sanggahan? Gimana, Saudari Indasari? Ada yang ingin ditanggapi? Untuk sementara tidak dulu. Saudari Priti Sinta? Terima kasih, saya rasa jawabannya sudah jelas. Syekh Abdul Muhaimin Abdul Haq? Baik, kita lanjut ya untuk sesi selanjutnya. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Ya. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya kira-kira. Izin bertanya, moderator. Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi pemateri menjelaskan pertanyaan dari Saudari Priti, yaitu Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja? Apakah ada alasan tertentu atau bagaimana? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Jadi mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur? Oke. Pada teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Dari Saudari Rizky Aulia. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bertanya, bisakah pemateri menyebutkan ayat yang menerangkan soal nuzul Quran selain Quran surah Al-Qadar dengan Al-Alaq? Selain ayat, Al-Alaq dengan Al-Qadar.
Oke, sudah dua penanya. Penanya tambahan. Saya moderator. Oke, silahkan. Hijatul Khalisah. 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, mengapa Nuzulul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan setiap tahun? Apakah ada keistimewaan pada tanggal 17 Ramadan itu? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Gambarnya begitu ya. Oke, ada tiga tambahan ya penanya ya. Yang pertama Qayyim, Rizky, dan Kuliah. Oke, masih bisa dua pertanyaan lagi yang belum? Saya moderator. Oke, Oke, syukur atas kesempatannya. Pertanyaan saya, sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Dan apakah ada pengertian lain selain dari malam turunnya Al-Quran? Apakah ada pengertian tersendiri untuk malam Lailatul Qadar itu? apakah ada? Bisa diulang? Apakah ada? Apakah ada pengertian tersendirinya malam Lailatul Qadar itu apa? Selain dari malam turunnya Al-Quran. Oke. 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya? Siapa yang belum? Saya moderator. Oke, Husnul. Baik, pertanyaan saya berkait dengan pertanyaan saudari Hilyatul Khalisah yang 17 Ramadan diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran. Nah, apakah ada amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan pada hari ini? Terima kasih. Apakah ada? Amalan yang khusus ya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Kira mungkin pemateri sudah apa namanya ingin sekali menjawab pertanyaan ya yang banyak sekali ini ya. Oke, kita kembali kepada pemateri untuk diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada audiens. Ya, persilahkan. Oke. Terima kasih moderator. Yang pertama dari dari Syekh Abdul Qayyim. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Saya tadi sudah sebutkan juga di dalam pemaparan materi, yaitu dalam surah Al-Furqan yang berbunyi wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan satu kali saja, jumlatan wahida, satu kali turun. Kemudian dijawab kadzalika linusabbita bihi fuadak. Itu untuk memperkuat fuadmu, artinya memperkuat hati. Warattalnahu tartila, dan di warattalnahu tartila, dan dibacanya secara tartil. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk mempermudah, sejatinya kita mempermudah membaca Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, di dalam salah satu ceramah mungkin teman-teman tahu Dr. Zakir Naik ada yang pernah bertanya seperti itu, kenapa Al-Quran itu diturunkan sekali, tidak sekali. Nah,
kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW sendiri itu adalah nabi yang ummi, buta baca dan buta tulis. Ya, buta baca dan buta tulis. Ketika Al-Quran diturunkan satu kali, pasti orang-orang berkata, dari mana dia dapatkan ini? Satu kali langsung sebanyak ini. Sementara beliau tidak ada, apa namanya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian jawaban yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan mungkin secara berangsur? Karena untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil itu biasanya itu diturunkannya secara langsung. Jadi kita lihat sekarang Taurat dan Injil banyak sekali dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin untuk pertanyaan dari saudara Abdul Qayyim. Syekh Abdul Qayyim. Oke, kemudian saya lanjut ke pertanyaan Rizky Aulia. Bisakah pemateri menyebutkan ayat yang tentang turunnya Al-Quran selain Al-Alaq dan Al-Qadar? Pertanyaan saya, apakah saudara Rizky tidak percaya dengan Al-Alaq dan Al-Qadar sampai harus disebutkan surah yang lain? Oke, tapi tidak apa-apa. Kita lihat di dalam makalah pun saya sebutkan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Artinya benar-benar Al-Qur'an ini diturunkan. Kemudian dengan kata lain yaitu kata Alkitab disebutkan wa yauma nab'utsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim waj'na bika syahidan ala haulaik wa nazzalna 'alaikal kitaba linubayyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sini disebutkan wa nuzzila 'alaikal kitab. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian dari nama lainnya yaitu Adzikr. Dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr, yaitu Al-Quran, wa innahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Ini bukti-bukti yang selain surah Al-Qadr dan surah Al-Alaq. Saya kira Al-Qadr dan Al-Alaq sudah cukup ya, tapi tidak apa-apa. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudari Mahdalena. Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Apakah ada pengertian tersendiri dari malam Lailatul Qadar? Nah, sejauh ini yang saya tahu cuman tentang Lailatul Qadar itu benar-benar dari surah Al-Qadar, yaitu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi di luar konteksnya dalam turunnya Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar Al-Quran turun, ternyata kemuliaan yang lainnya adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu mungkin yang setahu saya. Kemudian pertanyaan yang hampir sama dari Hilya dan Husnul. Mengapa nuzulul Quran diperingati pada 17 Ramadan? Terus, apakah ada amalan yang khusus pada malam itu? Kalau secara saya pribadi, saya tidak pernah dalam bahasa saya tidak pernah merayakan nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Kenapa? Belum ada hadis atau nas yang datang dari Rasulullah SAW tentang adanya perintah untuk memperingati 17 Ramadan sebagai hari nuzulul Quran contohnya. Dan apakah ada amalan khusus? Ya, kalau saya rasa pada bulan Ramadan kita harus memperbanyak amalan saja. Entah itu membaca Quran, bersedekah, dan lain-lain. Ya, itu mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih atas jawaban dari pemateri. Kita kembalikan kepada audiens. Ada yang ingin
ditanggapi atau disanggah dari pernyataan jawaban dari pemateri. Kita persilahkan kepada audiens. Ya. Silahkan sampaikan apa yang menjadi hal-hal yang janggal menurut audiens ya. Atau ada teman-teman yang lain memiliki pendapat-pendapat lain mengenai pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang mungkin bisa menambah pencerahan. Atau semua audiens setuju dengan jawaban pemateri? Ya, mungkin sudah jelas jawaban yang diberikan oleh Syekh Abdul Rahman. Sangat memuaskan. Nah, jadi kalau tidak ada tanggapan dari audiens, ya, mungkin saya sedikit ingin ingin mengetahui lebih jelas tentang yang disampaikan tadi mengenai ayat ya. Berapa kali Al-Quran yang ayat tadi disebutkan ya, dan di ayat-ayat lain pula turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu disebutkan di situ menggunakan kata anzala ya. Ada di beberapa ayat menggunakan anzala. Ada juga menggunakan nazzala. Jadi bagaimana kita mengartikan ini? Apakah sama saja atau ada yang membedakan di antara ya penggunaan kata ini? Ya. Ya. Langsung saya jawab ini, Syekh. Tafadhol, Syekh. Oke, untuk kata nazala sendiri, ya kita sudah tahu bahwa artinya turun. Kemudian kata anzala. Anzala itu dalam ilmu sorofnya ketika dia berbentuk af'ala, dia adalah fi'il madi yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Jadi dia menjadi lazim. Jadi bukan turun, tapi menurunkan, seperti itu. Artinya berbeda, turun dan menurunkan. Itu kata anzala. Kemudian untuk kata nazala, sebenarnya artinya dengan anzala itu mau sama, Ji. Cuman perbedaannya adalah saya lupa juga perbedaannya apa. Cuman secara arti insya Allah anzala dan nazala itu sama, yaitu menurunkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Menambahkan. Ya, silakan. Tayyib, sepengetahuan saya, nazala dengan anzala sama-sama muta'addi dari fiil yang aslinya nazala. Nazala ini fiil lazim yang tidak membutuhkan objek, yaitu nazalah turun. Matalan, Ali, nazala Ali minasyajarah. Ali turun dari pohon. Nah, sedangkan anzala dengan nazala ini muta'addi. Dijadikan muta'addi dengan menambahkan fiil, dengan menambahkan huruf hamzah di depan dan nazala yaitu tasydidnya. Ini dua ciri khusus yang menandakan bahwa fiil ini muta'addi, yang artinya diturunkan. Jadi Allah anzalallahul Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an, nazzalallahul Qur'ana, Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Jadi bukan turun tapi menurunkan. Sekian dari saya. Syukran. Berarti saya tadi terbalik ya, teman-teman. Terbalik. Bukan lazim tapi dari lazim ke muta'addi. Ada perbedaan nggak? Oh ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini masih ada catatan yang saya simpan dari S1 kemarin, kan S1 kemarin juga belajar tentang nuzulul Quran. Nah,
di sini dari kata nazala dan anzala itu ya memang betul kata teman-teman yang tadi yang sesuai sorof atau KIE sesuai ilmu sorof itu sudah betul. Tapi dalam bahasa turunnya Al-Quran di sini yang masih saya catat waktu kemarin Prof siapa lagi namanya? Saya lupa siapa lagi namanya itu Prof, tapi masih saya catat. Kalau anzala itu maknanya menurunkan sekaligus, itu anzala. Itu turun sekaligus. Mungkin yang dikatakan tadi yang Al-Quran itu yang tahapannya turun ke langit Izza, apakah itu tadi secara sekaligus. Sedangkan nazala itu maknanya turun secara berangsur-angsur. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa Al-Quran itu turun ke langit dunia secara berangsur-angsur. Itu sih dari catatan yang sempat saya catat beberapa tahun kemarin. Syukran. Jadi anzala turun sekaligus ya, dan nazala berangsur-angsur. Tempat ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pencerahan? Saya kira semua di sini adalah ahli bahasa ya. Walium Panji. Jadi masih ada pertanyaan atau tidak pada audiens? Jadi sudah jelas ya. Jadi karena diamnya audiens berarti saya anggap cukup jelas ya dengan apa yang disampaikan materi. Jadi mungkin kita apa namanya untuk lebih jelasnya ya, lebih perincinya meluruskan kembali mungkin ada yang keliru dari apa yang kita bahas tadi. Kita kembalikan kepada dosen pengampu Ustaz ya, untuk apa namanya memberikan apa namanya penguatan-penguatan untuk pertemuan kita kali ini ya, kepada beliau. Closing statement dulu untuk saya mau dengarkan dulu bagaimana closing statement dari pemakalah. Silakan. Terima kasih. Sebelum sesi pemaparan berakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas beberapa ilmu yang dibagikan tadi, terutama untuk kata anzal dan nazala, yang ternyata kita sudah lupa. Nah, akhirnya diingatkan. Dan juga untuk kata anzal yang berarti turun langsung dan nazala berangsur-angsur, itu juga ilmu baru yang saya dapatkan. Saya mengucapkan syukran kathiron kepada teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, lagi-lagi saya ucapkan syukran. Saya kembalikan kepada Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Oke. Sebelum saya ini jelaskan dulu ya. Oke. Kita dulu lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat makalah ya. Oke. Ini sudah 2 makalah. Saya mau Anda khatamkan itu pedoman KTI. Ya, tidak peduli Anda jurusan UIN, dari kampus UIN atau bukan misalkan ya, mohon maaf. Jurusan UIN juga saya lihat masih salah-salah dalam membuat judul atau sampul sampai daftar pustaka ya, apalagi misalkan bukan ya. Nah, contoh lihat ini.
studi Quran, ya, atau mata kuliah. Nah, dalam membuat judul itu di mana diletakkan ini? Oke, lihat baik-baik ya, lihat baik-baik di pedoman. Ada di pedomanmu kayem, pedoman KTI ada ji, ada ji. Ya, Ustaz. Tidak ada ji. Baca baik-baik itu ya, baca baik-baik. Saya kesediakan kesempatan 1 minggu ini khatamkan dulu pedoman KTI. Jadi kalau mau membuat sampul semua, pemakalan seterusnya ini juga revisinya kemarin sebelum-sebelumnya. Buat sampul, lihat pedoman. Jangan lihat sampul atau makalah, copy paste, tinggal rubah nama, rubah judul, bukan. Lihat sampul, lihat pedoman. Apalagi? Lihat kata pengantar, lihat pedoman. Lihat daftar isi, lihat pedoman. Walaupun ini sudah sistem MOC, tetapi masih banyak salah kata-katanya di sini. Oke. Membuat daftar ini halaman 1, dan ada lagi halamannya. Nanti lihat pedoman juga. Ya. Dan seterusnya. Di antaranya ini, coba lihat ini ya. Ini. Coba lihat ini kata yang. Ini yang kenapa sejajar dengan L? Harusnya begini. Coba lihat. Harusnya begini. Harusnya begini. Ini sejajar paling atas begini. Bagaimana cara membuat ininya? Apakah pakai angka 1 atau angka Romawi 1? Ya, angka Latin 1 atau angka Romawi 1 dan sebagainya. Berapa fontnya? 18 kah? Atau berapa ini besar sekali? Itu lihat pedoman. Ya, pedoman. 1. Jadi ingat, setiap Anda menulis pedoman, footnote juga, Anda menulis footnote ini banyak sekali di 1 halaman ini tanpa footnote ini. Saya mau tanya dulu pemakalah, ini ijtihad pribadi pemakalah ini atau bagaimana ini? Coba, banyak sekali ini tidak ada footnote-nya ini. Nah, bagaimana pemakalah? Tanggung jawab dulu. Kenapa ini? Apakah ini pendapat pribadi atau pendapat Anda sudah bisa berijtihad atau bagaimana ini? Atau lupa atau bagaimana? Jelaskan dulu, Rahman. Abdurrahman. Nama panggilannya Amang. Ustaz Amang. Ustaz Amang. Jelaskan dulu Ustaz Amang. Kenapa ini? Apa Ustaz? Kelupaan Hmm. memang yang bagian bab 1, bab 2 baru saya kasih Hmm, footnote. 2 aplikasi footnote. Oke, kasih bab 2. Oke, ini yang saya pakai footnote ya. Bab 2 baru kasih footnote. Oke. Oke. Sekarang tadi kita jelaskan yang tidak ada footnote-nya. Sekarang saya jelaskan yang pakai footnote. Apa bedanya makalah S1 dengan pasca S2 dan bahkan S3? Apa bedanya nanti skripsi dengan tesis? Di antaranya bedanya adalah analisisnya begini. Kalau makalah-makalah S1 atau skripsi sudah footnote, oke, sudah selesai. Sudah selesai ya, Rahman ya, Abdul Rahman ya. Tapi kalau tesis-tesis atau makalah-makalah S2, S3, semua makalah dikasih begini. Juga bukan hanya saya, semua makalah. Ada footnote, komen-komen lah. Iya kan, status-status orang lain saja Anda komen. Gimana itu? Iya kan? Apa itu, apa dan sebagainya. Masa di sini tidak analisis? Analisis. Iya kan? Gunakan aklun yang Allah berikan kepada Anda semua ini. Ya kan? Nazala, yanzilu, dan seterusnya. Kasih ada komen-komen lah sedikit. Kalau tidak semua footnote kasih komen minimal lebih banyak lah. Kasih footnote. Ada lah. 1 kata, 2 kata, 1 kalimat, 2 kalimat. Setelah footnote itu yang merupakan komen-komen Anda atau analisis pendapat Anda. Ya. Satu. Oke. Setelah KTI, ingat setelah ketika Anda mengerti, ingat di samping kanan Anda KTI. Di samping kiri Anda ini jangan lupakan KBBI, Kamus Besar. Saya lihat ini kata Al-Quran yang ditulis oleh Ustaz Amang ini, itu 3-4 macam. Lain-lain semua. Quran, Al-Qurannya begini, Al-Qurannya lagi begini, tanda kutip, ada tidak, iya kan? Dan seterusnya. Itu 3-4 macam itu. Yang mana sebenarnya benar? Yang benar, lihat di pedoman. Ada yang miring, ada yang tidak, ya kan? Dan seterusnya. Yang mana itu? Apakah yang mana besar, yang mana tidak, ada tanda kutipnya atau tanda petiknya atau tidak? Itu lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik KBBI. Kemudian, untuk ihtiram, salawat, dan takzim kita kepada Allah, juga kepada malaikat dan ulama-ulama misalkan, jangan lupa kalau menyebut Allah kasih SWT. Ya, kalau menyebut Allah kasih SWT. Kalau Nabi Muhammad kasih apa? SAW.
Ah, Jibril, kalau Jibril itu apa dikasihkan Isa Sambang? Kalau Jibril. Alaihi salam. AS, ya kan? Bagaimana singkatan benarnya itu AS dan seterusnya? Lihat itu pedoman halaman 100 daftar singkatan. Nah, ini saya tadi susah baca ini. Apa bacanya itu Sesambang? Malah malah. Oh, bacanya Yes, itu Ustaz. malah malah apa bacanya itu? Dan Malaikat. eh, dan seter dan seterusnya. Itu ya. Yes, Ustaz. Kemudian apalagi di jurusan bahasa ini. Oke. Jangan lupa kalau menulis bagian dari KDI juga ini ya. Itu transliterasi. Ada yang kemarin kita jelaskan itu poin keberapa itu transliterasi. S SH SH harus ST di bawah. Nuzul punya panjang ya. Saya bantu ini. Kasih begini nuzul. Lihat lihat bedanya. Atau saya tulis bedanya. Saya tulis ya. Ini yang ditulis oleh Ustaz Ammang. Ini yang saya tulis ya. Nah, nah, sama atau beda? Beda, Ustaz. Itu. Apakah kapital atau tidak, panjang pendeknya atau tidak dan sebagainya itu. Seperti majazi juga ini. Majazi. Nah, yang benar itu bagaimana? Kasih semua panjang, majazi dan seterusnya. Semua begini saya lihat banyak salah. Saya Iya, Ustaz. minta semakin Kemarin itu Ustaz, saya mau tanyakan nih Ustaz. Pas saya cek YouTube dan belajar transliterasi, ndak worth it di laptopku Ustaz, ndak tahu kenapa. ah, baca pedoman KTI halaman 94, 95 sampai seterusnya itu ada tabel-tabel daftar transliterasi dan sebagainya. Yang mana S titik bawah, S titik atas, Z titik atas, Z titik bawah, punya panjang atau I-nya panjang, pakai al dan sebagainya. Belajar itu. Karena saya rasa Anda harus gunakan ini cepat atau lambat. Tesis Anda pasti begitu. Ini nih latihan pemanasan sebelum pertandingan sesungguhnya adalah tesis Anda. Ya, siapa tahu ya pembimbing Anda, penguji Anda, coret-coret. Kami juga itu begini semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua ya. Terkadang kita itu pembimbing penguji tesis bahkan sampai disertasi, kita mau melihat isi dari makalah itu ya, isi dari makalah, tetapi terkadang isi makalah itu kita lihat tetapi tidak terganggu konsentrasi gara-gara tesis atau disertasi di pasca itu hal-hal yang begini saja itu salah. Hal-hal begini saja salah. Harusnya yang teknis begini, harusnya yang teknis begini itu itu tidak lagi salah. Kenapa? Tidak ada salah sehingga kita penguji pembimbing nanti hanya memfokuskan isi substansi materi referensi atau kajian yang Anda bahas. Saya berikan contoh ini, saya berikan contoh. Ustaz Abdurrahman, Iya. kalau saya kalau saya tulis nama Anda begini, Ustaz Abdurrahman, ya, apalagi ijazah atau jamu ijazah absen saja. Bagaimana menurut Anda, Abdurrahman? Apakah Anda ada terganggu konsentrasi Anda? Atau Anda marah, Anda jengkel, atau apa? Anggaplah kita sama-sama mahasiswa. Jangan anggap saya guru atau dosen. Ya, kalau Allah ada yang panggil, apalagi ada kelas Anda yang panggil begini, atau tulis nama Anda begini. Bagaimana menurut Anda, Ustaz Abdurrahman? Apa Protes, komen Ustaz. Anda? Protes. Satu huruf saja protes. Iya kan? Protes satu huruf Anda. Bagaimana itu penguji Anda, pembimbing Anda, sudah sepakat dan sudah memang kita diajar, begini loh standar penulisan dan sebagainya. Pas ada lain-lain dan sebagainya, setiap huruf, setiap paragraf, kita mau lihat tarik kesimpulan intinya dan sebagainya. Salah-salah lagi, terganggu oleh konsentrasi atau minimal terkuras lagi anunya. Itu Jina bahas. Padahal ini seperti ini. Hal-hal tinggal substansi saya bahas ini. Tinggal itu tadi nuzulul Quran 17, Lailatul Qadar apa tinggal itu. Tetapi karena ini ada sedikit mohon maaf harus diluruskan sehingga tidak terjadi lagi. Ya, sehingga mohon maaf tidak terjadi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya minta transliterasinya ini, apalagi Anda jurusan bahasa Arab, tentu transliterasi yang Arab-Araban ini, saya minta Anda betul-betul teliti. Ingat ya, penelitian.
penelitian. Kata kuncinya saudara-saudara adalah Anda harus dalam menulis teliti. Jangan main-main ya. Jangan semeraut dan sebagainya ya. Itu dulu yang Anda harus perhatikan sehingga dalam penulisan itu Anda semakin semakin dewasa ya semua ya. Ya, KBBI-nya bagus, KTI-nya bagus, transit-transitnya lebih-lebih, dan seterusnya, sehingga Anda ke depan nanti sudah latihan dengan baik dan benar, tesis Anda itu semakin aneh ya. Oke, oke. Dan seterusnya. Kalau saya pribadi itu mohon maaf, kalau memeriksa tesis atau disertasi, baru hal-hal teknis begini bermasalah, itu terkadang kita merasa tidak anu maki, ya, dan seterusnya. Dan tentunya beda itu nilainya, ya, dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, ini anu ini pembelajaran, ya. Oke, kita lanjut, kita lanjut. Oke, slide berikutnya. Oh, masih itu, masih itu, masih itu. Coba lihat pendapat Ibnu Abbas. Oh, oke, oke ini ya. Saya ingin dulu dengar penjelasan dari Ustaz Abdurrahman. Apa tadi ini kita jelaskan ini coba beda itu. Langit tanda panah Lailatul Qadar, tanda panah 20 tahun. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ini? Ini gambar yang Anda sampaikan ini kita perbesar dulu. Dulu. Apa maksudnya ini Ustaz Rahman? Ustaz Ammang, Ustaz Ammang. Apa maksudnya ini? Coba jelaskan dulu sama saya ini. Apa itu langit, tanda panah Lailatul Qadar, tanda tamah. Apa makna tanda panah itu? Oke, Ustaz. Jadi dia diturunkan dari langit di malam Lailatul Qadar setiap 20 tahunnya, Ustaz. Jadi selama pendapat pertama Setiap itu 20 setiap maksudnya 20 setiap tahunnya. Lailatul Qadar setiap Lailatul Qadar dalam 22 tahun, 22 Ustaz. Apa? 22 tahun 22 Nabi ya. menerima. Iya, Ustaz, 22 afwan, Ustaz. Oke, langit diturunkan dari langit pada malam Lailatul Lailatul Qadar Qadar selama 20 selama tahun. 22 tahun. 22 tahun. Oh, gitu Iya, itu maksud Anda ya. Itu iya, maksud Ustaz. Anda ya. Oke, kita lihat yang Anda tulis di Word. Ini yang Anda masuk. Ini yang Anda masuk. Iya, Ustaz. Ini yang Anda masuk. Ini. Iya, Ini. Di bawah ya. Oke, ini yang Anda masuk ya. 22. 20. 22 Ustaz. Afwan. Ya, ya oke, oke ini. Oke. Ini Anda kutip dari Manaul Qatan Mabahis fi Ulumul Quran. Oke. Iya, Ustaz. Ada buku Anda ini. Ada buku Anda. Terjemahan lagi ya Anda pakai ya. PDF, Ustaz. Iya. Ada bukunya di situ. Pakai PDF, Ustaz. PDF. Coba tampilkan di PDF-nya. Coba Ya, Ustaz. tampilkan PDF-nya. Anda sekarang sebagai anu. Tampilkan PDF-nya. Ada hal-hal yang ingin saya ajarkan pada hari ini. Cara menelaah, memahami buku. Ya. Membaca buku itu bagus. Tapi paling bagus itu membaca buku via guru. Saya ulang, membaca buku via guru. Nah, itu paling bagus. Ya. Sama halnya juga kalau langsung berguru langsung. Berguru langsung oke. Ya, berguru kepada guru bagus. Tapi kalau berguru dengan buku dan diajari lagi oleh dari seorang guru, bukan kita sendiri yang paham. Oh, begini Mas Suna kapan ya dan seterusnya. Oh, baik dan seterusnya. Oh iya. Oke. Coba yang mana PDF-nya? Mana PDF-nya? Saya penasaran Tunggu, ini. Ustaz. Saya menaulkan Arab dan Indonesianya ada dua-dua buku cetaknya langsung sama saya. Arabnya atau terjemahannya. Nah, yang ini sudah lama kami kaji nih. Khatam ini. Nah, makanya ada tadi saya. Kalau menaulkan itu
kalau Anda ceritakan usul Quran itu, kalau seingat saya itu terdiri atas 3 mazhab. Mazhab pertama atau golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Hmm. Nah, ini tadi ini Ibnu Abbas banyak sekali pendapatnya ya, Ibnu Abbas semua. Seakan-akan tidak ada ulama lain selain Ibnu Abbas. Tidak ada sahabat lain. Betul, Ibnu Abbas itu hebat memang. 10 jempol kalau perlu. Tapi istilahnya satu orang, tetapi kok bisa yang ditampilkan tadi ini, pemakalan tadi ini, wah langsung 4 pendapat. Iya kan? Atau mungkin ini saling terkait atau bagaimana ini? Hmm. Mana PDF-nya? Tunggu, Mana PDF-nya? saya Kalau mana PDF-nya? tadi saya tidak dapat, setting dulu. Nah, oh, Kalau tidak dapat, saya akan tampilkan bahasa Arabnya langsung. Sambil menunggu. Sambil menunggu. kayaknya Ada yang bisa bantu saya untuk membaca ini Al-Mazhabul Awal. Coba itu kan mazhab-mazhab kan? Bahasanya itu tadi mazhab, pakai mazhab atau aliran. Ada 3 aliran ini, ada tiga pendapat ya. Jadi beda itu mazhab pengertiannya di tafsir dengan fikih. Kalau fikih kan Syafi'i, Hambali, ya kan? Kalau ini lain. Ada lagi mata kuliah bahkan yang saya ajarkan itu khusus prodi tafsir. Itu kan mazahibut tafsir. Mazhab-mazhab tafsir itu beda lagi, beda lagi. Terkadang satu istilah tapi beda keilmuan, beda maknanya, ya kan? Oke. Ada yang bisa bantu saya? Priti, Mahdalena, Husnul atau siapakah bisa membantu saya untuk membaca sambil Abdurrahman ini cari PDF-nya. Kita bandingkan terjemahan Anda. Jadi bagus itu terjemahan, tetapi apalagi Anda jurusan bahasa Arab, lihat juga aslinya. Jadi itu terjemahan istilahnya tambah-tambahan ji. Kalau ada satu kata, 2 kata tidak mafhum ki, Pak bagus sih cara menerjemahkan di, oh begini. Atau terkadang dimengerti di otak, tetapi bagaimana caranya dirangkai dengan benar di, oh begini. Dia pakai terjemahan itu boleh, ya. Sehingga lebih bagus kalau langsung Arabnya. Ada yang bisa bantu mungkin, Mahdalena mungkin baca ini dulu, baca. Saya sengaja ini karena jurusan bahasa Arab ini jadi harus dibaca dan terjemah. Hmm. Baca dulu. Satu baris mau dulu. Baca. Belum terlalu benar mungkin Ustaz. Begitu. Dicoba saja. Coba saja. Ya Ustaz. Maju gondrong. Al-Madhabul Awal sama terjemahannya Ustaz. Boleh, tak kalah. Kalau mau baca Ya, saja, terjemah saja, atau dua-duanya terserah yang mana saja. Maju tetap gondrong. mungkin Ustaz. Gondrong ini pasti ini Mahdalena toh. Gondrong ini panjang rambutnya berarti saya panggil Ki Gondrong, tidak salah. Maju gondrong. Oh iya. Oke, lanjut. Al-Mazhabul Awwal. Ustaz. Al-Madhabul Awal wa huwa alladhi qala bihi Ibnu Abbas wa jama' qala bihi Ibnu Abbas apa? Abbas Ibnu Abbasin, Ibnu Abbasan, Ibnu Abbasung, Basing qala atau bihi Basang. Basang. Abbasin. Enak itu Basang itu. Oh ya, Basing. Oh iya. Iya, Al-Madhabu al-awalu Al-madhabu al-awalu wa huwa alladhi qala bihi Ibnu Abbasin wa jama'atu wa alaihi jumhur ulama'i. Oke, ulama'i. Wa jama'atun wa alaihi jumhurul ulama'i. Oke, annal murodah bitanzilil binuzul bukan tanzil, binuzul. Annal murodah binuzulil Qur'ani fi tilkal ayati as-salasi. Nuzulahu. Saya jelaskan dulu. Al-ayat salasa itu ada 3. Ya, ada 3. Ya. Tadi Ustaz Abdurrahman tadi ditanya ada tadi ayat yang lain. Di sini yang dimaksud ayat salasa bisa nanti kita, maksud saya ya, saya ingat ini kalau ada di halaman-halaman sebelumnya ini
Ada 3 ayat yang dijelaskan yang dimaksud itu. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar. Ya. Kemudian itu tadi, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, ini ya. Nah, ini 3 ayat ini. Nah, ini coba lihat ya. Syahr Ramadan inna anzalnahu. Oke. Kemudian ini surah Ad-Dukhan, ini nanti harusnya disampaikan dalam revisi Anda, Ustaz Amang. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan tadi Syekh Abdurrahman ini banyak dan beberapa kali tergelincir ya dalam membaca Al-Quran ya. Saya mampu nanti Syekh Abdurrahman nanti lebih teliti lagi dalam membaca. Dan seterusnya tadi surah Al-Hijr yang dibaca dan beberapa surah yang lain atau ayat yang lain itu ada huruf yang dikurangi atau dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ini tadi yang 3 ayat ini tadi ya. 3 ayat ini. Oke. Nuzuluhu nuzuluhu ini khabarnya. Annal murada khabarnya itu nuzulu ya. Annal murada isimnya, khabarnya anna nuzuluhu jumlatan wahida ila baitil izzah. Ada minum apa Ustaz Amang? Ada nih. Ada nih, enggak ada pi. Oke oke oke. Mazhab yang pertama itu sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan jamaah segelintir beberapa atau bahkan jumhur mayoritas ulama bahwa Al-Quran itu berdasarkan 3 ayat itu turunnya jumlah tawahidah sekaligus langsung langsung 30 juz ke Baitul Izzah. Di mana itu Baitul Izzah itu minas samai, bukan artinya min ini artinya min ba'diyah ya. Min artinya dari ya. Jadi jangan diterjemahkan begini. Minas samai ila baitil minas samai dunya ila baitil izzah. Anda balik ya. Jangan. Coba lihat ila baitil izzah minas samai dunya. Jangan Anda terjemahkan minas samai dunya ila baitil izzah. Bagaimana cara menerjemahkan Husnul yang bagus? Ila baitil izzah minas samai dunya. Bagaimana cara menerjemahkan itu? Ada ila, ada min dan sebagainya. Apa maksudnya ini? Husnul, bagaimana caranya menerjemahkan itu? Ya itu Ustaz mungkin. Apa? Oh, Ustaz Amang. Ustaz Amang, apa caranya terjemahkan itu? Ini gampang gitu. Ila kepada atau ke Baitul Izzah, Baitul nama. As-samai, sama itu. Saya rasa semua kosakata ini ada 6 kosakata. Semua ini Anda semua ini pasti tahu arti kata perkataannya. Ila Baitul Izzah minas samai dunya, pasti tahu semua. Dunia sama Izzah pasti tahu. Kalau diterjemahkan bagaimana? Coba Ustaz Amang. Ila Baitul Izzah minas Eh, samai dunya. Apa terjemahannya itu? ke Baitul Izzah yaitu langit dunia. Begitu mungkin Ustaz. Apa maksudnya ya itu? Kenapa ada ya itu? Maksudnya Baitul Izzah itu di langit dunia Ustaz. Ah, oke. Oke, kalau terjemahan begitu Anda baca. Kalau terjemahan. Anda lihat Iya terjemahan? Ustaz. Iya Ustaz. Kentar lihat terjemahan. Kemarin Berarti itu Anda Ustaz. tidak pakai ilmu. Pakai mata, Ji. Pakai mata bukan pakai ilmu. Berarti Anda tidak lihat teks. Ila Baitul Izzah. Jadi Allah turunkan langsung ke Baitul Izzah secara jumlatan wahid sekaligus. Kalau ditanya, di mana itu Baitul Izzah? Baitul Makmur ditahu. Baitullah Ka'bah ditahu. Baitnya Abdurrahman, rumahnya Abdurrahman ditahu juga, ditahu kan? Baitul Abdul Qayyim, Pau-Pau, ada di Pau-Pau, ditahu juga. Kalau baitnya Izzah di mana itu? Minas sama'id dunya. Baitul Izzah itu ba'diyah, bahagian dari langit dunia yang besar itu ada misalkan itu satu kantor atau satu wilayah namanya Baitul Izzah min ba'diyah bagian. Seperti pasca sarjana min UIN. Pasca sarjana itu bagian terkecil dari UIN Alauddin Makassar. Begitu. Begitu cara menerjemahkannya. Ini yang Anda lihat.
Jadi 4 Iya, pendapat Ustaz. tadi Ibnu Abbas dan Yang Ambe ini tiga itu ini. mazhab pertama. Kalau Anda lihat ini Iya. terdiri dari 3 mazhab. Mari kita kaji. Ah, ini salah paham ini. Ini baru ku dapat begini. Ini. Coba mazhabul awal. 1. Ada mazhabus sani. Pendapat kedua. 2. Mazhabus salis ada ketiga. Ah, Zani. Masih Sani. Sani. Ada salis itu di belakang. Salis. Ijtihad salis. Yang ketiga. Itu 3 pendapat di sini. Ya. 3 pendapat. Ya. 1, 2, ada 3 pendapat di situ. Nah, pendapat pertama. Karena tadi dikatakan, disampaikan Ibnu Abbas. Pendapat pertama ini. Semua dalil 4 yang Anda sampaikan tadi. 1, alif, ba, jim, abjad ya, abjad, jim dan dal itu semua dari Ibnu Abbas. Itu baru masa pertama. Tidak lengkap makalah Anda. Belum Anda jelaskan masa kedua. Ya. Nah, Ustaz. Tapi yang Anda sampaikan dan Anda buat di makalah Anda atau di power Anda, seakan-akan ini ada 4 macam. Padahal ini saling berhubungan semua, berkaitan. Ini baru satu teori al-mazhabul awal, baru satu aliran Polokdom Yes, bahwa itu Ustaz. tadi jumlah tawahidah. Dan semua ini dikutip semua dari Ibnu Abbas. Mazhab kedua dikutip dari ulama lain lagi. Ketiga lebih-lebih lagi dan seterusnya. Kalau begini seakan-akan penampilan yang Anda kaji adalah cara turunnya Al-Quran. Ini Ji, 4. Padahal ini semua satu Ji loh. Satu Ji loh, saling melengkapi. Maka dijawablah tadi ada tadi pertanyaan, ada tidak teori lain, ada tidak teori lain dan sebagainya. Ya ada, karena 3 teori itu tentang turunnya Al-Quran. Ini baru teori pertama, tapi 4 memang subnya atau 4 dalil penguat dan semuanya itu riwayat dari Turjumanul Quran. Sampai itu Turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kenapa radhiyallahu anhuma kalau Ibnu Abbas disebut? Kalau Ali disebut radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Ibnu Qayyim bedeng. Abdul Qayyim kenapa? Bukan radhiyallahu anhu itu kalau Ibnu Abbas. Kenapa Qayyim? Kenapa disebut radhiyallahu anhuma kalau Ibnu Abbas? Mantap, Ustaz. Huma, apa artinya huma? 2. Ya, kalau cuma 1. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, itu huma. Kalau Abdullah bin Mas'ud, saja. Berarti sendiri yang radhiyallahu atau di golongan sahabat. Huma berarti ini Ibnu Abbas. Iya. Ibnu Abbas berarti anaknya juga, bapaknya juga itu Abbas termasuk sahabat. Ya, termasuk sahabat. Beda kalau Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib kan istilahnya dalam sebuah riwayat tidak sempat berislam, Abu Thalib. Kalau Abbas ini termasuk juga seorang sahabat berislam dan mengingkari kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ini berarti teorinya ini nanti diperbaiki nih cara anunya ya. Yes, Ustaz. Dan Siap. seterusnya ini. Oke, lanjut. Nazalah, kita dari awal dulu. Secara etimologi. Oke, bagus. Ustaz Abdurrahman, tahu tidak bahasa Arabnya turun dalam Al-Quran ada berapa? Dalam bahasa Arab itu. Nazalah. Oke. Kalau berpindah tempat itu intaqalah. Saya akan kalau intaqalah itu cuma begini, lurus. Apa namanya? Horizontal. Iya, Ya. horizontal. Kalau nuzul itu vertikal. Vertikal. Iya, oke. Jadi berpindah tempat dalam bahasa Arab secara umum, oke lah intaqala itu horizontal. Oke. Nah, nanti intaqala akan disinonimkan atau muradifnya itu ada juga nanti perbedaannya. Ingat ya, tidak ada kata yang pasti sama dalam bahasa Arab. La muradif, la muradif itiraf dalam Al-Qur'an, dalam fil lughatul Arabiyah tidak ada, ya.
Ingat ikhtilaful mabani, ikhtilaful ma'ani. Dari intaqala berpindah tempat. Nanti juga Anda pelajari hajaroh, hijrah. Juga berpindah tempat. Tapi apa bedanya? Nazala juga itu artinya turun. Nah, Qayyim, kalau tidak salah di pondok saya sudah ajari. Selain nuzulul, oh tidak ya sampai SMP ya. Sampai SMA kok nuzul. Qayyim. Sampai SMP Anda Ustaz. SMP aja ya. Oh, Anda sempat Iya. SMA ya. Oh, ya. Kalau Anda SMA berarti saya ajar tafsir. Nah, selain nuzul, ada kata-kata Al-Quran itu yang menggambarkan juga makna turun dari tempat atas yang atas up to down. Ada yang bantu saya? Apa kira-kira bahasa Arabnya turun? Bahasa Arabnya turun. Selain nazalah, nuzul, nazalah, nuzul. Yaitu ini membicarakan tentang Nabi Adam. Habatoh. Nah, saya tulis ya. Habatoh. Nah, itu dalam bahasa Arab, habatoh. Itu juga artinya tulung. Kullah bitu minha jami'a. Coba lihat. Ada yang bisa bantu saya? Lihat itu terjemahan. Apa artinya? Kullah bitu minha jami'a. Surah Al-Baqarah masih juz pertama. Coba lihat terjemahan Kemenak. Sekarang coba lihat. Apa artinya itu? Kullah bitu minha jami'a. Ada yang bantu saya? Coba lihat. Cepat, 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 cepat. Apa artinya itu? Kullah bitu minha jami'a. Apakah juga artinya turun atau tidak? Coba, coba, cepat, 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 cepat. Ada yang bisa? Saya sudah ajar ini. Turunlah kamu Saya kasih semua dari kisi-kisi. Coba sudah lihat. Surah Al-Baqarah ayat berapa? ayat 38. Ayat 38. Sudah dilihat semua Al-Qurannya? Nah, Surah Al-Baqarah ayat 38. Apa terjemahnya di situ? kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Turun kan? Tadi dikatakan apa tuh? Turun. Dikatakan ternyata juga artinya turun. Ya kan? Subhanallah. Kalau begitu, Masya Allah. Turun itu selain nuzul, pertanyaannya kenapa Nabi Adam tidak disuruh nuzul? Kenapa Nabi Adam dikatakan hubut, disuruh hubut atau turun? Turunnya itu dalam bentuk apa? Hubuto. Hubuto. Nah, ini kan ayatnya kan? Ihbitu, ihbitu turun, ihbitu turun. Kenapa tidak akan kata ya, anzil? Nazala yanzilu inzil atau inzil, 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 turun saja langsung turun, inzil, inzil, inzilu. Ya kan? Kenapa disuruh ihbitu bukan inzil, inzilu. Dan seterusnya. Ini saya mau nanti begini. Kajian besok terus dan terus, terutama mata etimologinya, perdalam ini, perdalam. Saya mau semua makalah, baik saya dan bahkan nanti untuk dosen kedua, nanti saya akan tanya lagi lebih lanjut. Tekankan etimologi atau kajian bahasanya. Mohon maaf, kalau kajian bahasa Anda tidak kuasai, berarti Anda tidak menguasai keahlian Anda. Ya, Anda kan jurusan bahasa Arab. Ya kan? Berarti Anda harus, atau jangan-jangan Anda cuma pendidikannya diambil. Oh, cara mengajarkan bahasa Arab begini. Ya kan? Cara mengajarkan bahasa Arab metode begini, dan sebagainya. Oh, itu saja. Berarti Anda fokuskan ke cara mengajarnya. Tapi bagaimana pendidikannya? Bahasa Arabnya ya. Bukan hanya bilang BSA, tidak. Anda juga. Iya kan? Oh, itu Dr. Hania. Bagus sekali bahasa Arabnya. Lebih-lebih Prof. Amrah. Guru-guru Anda semua nanti di PBA itu. Wah, itu dia bagus semua. Ya. Maka Anda harus fokuskan itu. Ciri khas Anda itu bahasa Arab. Ya. Quran, apa maknanya, nuzulun, habato, qoro'ah. Apa bedanya qoro'ah dengan talah? Ya, apa bedanya habato? Ya kan? Habato dengan nazalah, sama-sama turun. Saya akan jelaskan. Pada episode ini saya jelaskan. Ya. Tapi pada episode berikutnya tidak mau mak jelaskan, cari sendiri. Harus ada dalam makalah Anda kamus-kamus, ya.
kamus-kamus Maqayis Lugha, Mu'jam, Lisanul Arab dan sebagainya. Kalau ada Munawwir, kamus Al-Asri itu tambahan. Anak pesantren itu, anak pesantren. Al-Asri Mahmud Yunus, itu Arab Inggris, Arab Indonesia. Iya kan? Anda ini sudah pasti berarti Arab-Arab. Jadi Anda mengambil kalau bahasa Inggris itu sama dengan anu ya. Kamus apa biasa Oxford. Kalau Inggris Oxford. kan kamus Oxford. Oxford. Iya kan Inggris. Iya itu. Ini juga Arab-Arab, Lisanul Arab, Mufradatul Quran, Maqayis Lugha. Ya Arab. Ya. Saya berikan contoh. Bagaimana yang dimaksud dengan kamus Arab dan Arab. Arab. Nah, coba saya berikan contoh. Sudah lihat ini. Ini namanya kitab Maqayis Lughah. Oke. Coba lihat. Kata nazal terdiri dari 3 huruf. Kelihatan semua, kelihatan sini. Kelihatan. Nun, za, dan lam. Ya. Tadullu ala. Oke. Menunjukkan apa? Hubut, turunnya sesuatu. Wa wuku, dan diletakkannya. Wuku berarti meletakkan. Namanya meletakkan dari atas ke bawah, up to down, meletakkan wuku. Ya, contoh sebuah riwayat dalam sebuah hadis itu waqa'atil malaikah. Maka malaikat itu langsung hinggap ke bumi, berarti turun dari langit, turun ke sini. Itu namanya waqa'ah. Simpang itu di meja. Masa mejanya di langit? Mejanya kan di bawah kita, di bawah kepala lah misalnya. Iya kan, simpan di lantai. Iya kan? Itu meletakkan. Simpan di lemari, walaupun simpan di atas lemari, tapi ketika kita meletakkan, pasti benda itu turun dari atas ke. Itu. Ini kajian-kajian begini nanti harus dilihat. Begitu pula habato apa dan sebagainya. Saya akan jelaskan. Hari ini saya akan jelaskan, besok-besok Anda harus lebih mantap lagi. Coba lihat, ya. Nazala itu turunnya sesuatu baik materi maupun immaterial. Materi atau non materi. Itu nazalah. Kalau habato itu turunnya sesuatu yang bersifat materi. Saya mau turun gunung. Seperti kalau kita di Makassar mau ke Pangkep, maka turun. Iya kan? Kalau mau jenis Ponto, maka naik. Gitu, naik turun, iya kan? Berarti materi. Ya kan? Ada yang bisa dilihat, namanya materi bisa dilihat. Empiris, bisa diukur. Oke. Kalau nuzul tidak bisa diukur. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi hafal di otaknya, ya kan? Kelihatan itu tidak dihafal di otaknya. Nabi bacakan kepada sahabat, Iqra bismi rabbik, lafal yang diucapkan oleh Rasul itu kelihatan itu tidak? Tidak kelihatan. Maka tidak kelihatan. Makanya nuzul itu bisa bermakna materi, bisa bermakna immateri. Ya kan? Materi ketika turun secara langsung kepada Anda sesuatu, bisa dilihat, bisa diukur bentuk empiris, konkret, bisa saja nuzul. Tapi bisa juga nuzul, contoh, turun SK ku, alhamdulillah terangkat sama PNS. Begitu misalkan. Ya, turun SK-nya. Ya, berarti sudah ditandatangani. Atau dulu turun tita raja. Sekarang kan kalau SK enak, kertas. Oke, kertas itu kan materi, bisa dilihat. Dulu tita raja itu cuma dalam bentuk lisan. Ada tita raja mengatakan kau akan dihukum mati. Ya, kau akan disembelih. Ya kan? Hartamu disita. Itu kan cuma ucapan. Itu juga boleh kata-kata nuzul. Maka jangan artikan nuzul itu semua bersifat materi. Al-Quran yang 30 juz yang dicetak sekarang langsung turun dan langsung Nabi Muhammad terima. Terima kasih Allah. Saya terima langsung 30 juz. Kayak pendekar-pendekar saja yang mendapatkan kitab suci atau apalah. Iya kan? Gulungan-gulungan buku dari anunya. Kisah-kisah Wiro Sableng lah atau apalah yang kemarin itu. Jaka Tingkir langsung dapat kitab. Bukan begitu. Ya, nuzul ini bersifat immateri atau bersifat materi. Beda kalau habato. Kullah bitum. Makanya Adam itu dikatakan turun. Ustaz Abdurrahman. Kan Allah katakan Adam itu turun ya dari surga ya. Turun dari surga.
ke sini. Kira-kira turunnya itu Nabi Adam Ustaz Abdurrahman bagaimana itu? Langsung turun. Terjun bebas atau kira-kira pakai pakai apakah? Pakai burung nih, ada juga buruk atau langsung jatuh atau bagaimana? Kira-kira Ustaz Abdurrahman kan turun disuruh turun. Bagaimana menurut Anda? Turun bagaimana? Bagaimana caranya turun itu dari surga turun ke sini? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana Ustaz Abdurrahman? Oke, Ustaz Abdurrahman mungkin ah, siapa dulu lihat di atas? Jangan bertanya pada cicak yang bergoyang. Cie. Nah, ada yang bisa jawab tentu saya. Bagaimana caranya Eh, turun? Silakan Ustaz Abdurrahman. Kurang tahu Ustaz, wallahu a'lam. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu turun. Ini yang simpel-simpel gitu dulu. Caranya turun. Jadi nanti cara turun Al-Qur'an cara sedikit lagi. Nah, cara turunnya begini. Coba lihat cara turunnya. Ya. Berbicara cara turun harus dulu kita tahu letak dari mana ke mana turun dulu sebelum saya bahas. Jadi ulama beda pendapat. Surga yang manakah yang dimaksud dalam Al-Quran tempat Adam diciptakan? Pendapat pertama itu adalah surga yang ada di langit. Kemudian turun ke bumi. Kalau begitu, wah terjun bebas itu. Ya. Pendapat kedua, dan ini sebenarnya pendapat kedua, tidak masyhur di telinga masyarakat, tetapi masyhur di pendapat mufassir. Kalau yang pertama tadi tak balik. Itu masyhur itu pendapat orang awam. Orang awam, ya, bahwa surga di langit itu yang dimaksud Nabi Adam. Tapi di kalangan mufassir itu tidak masyhur. Kebalikan pendapat kedua ini saya akan sampaikan. Inilah yang masyhur di pendapat mufassir, tetapi tidak masyhur di pendapat telinga Anda mungkin. Kalau Anda masih kategori orang awam atau baru membaca atau baru belajar, ya. Apa itu? Surga yang dimaksud itu Nabi Adam itu bukan di langit. Di bumi memang nih, karena ini ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Berarti ada memang di ardi, di bumi. Cuma disuruh turun gunung. Jadi ini betul istilahnya disuruh turun gunung. Ya, anggaplah kita ada daerah Malino, daerah puncak. Ya kan? Coba lihat bagaimana Malino puncak itu. Seakan-akan al-jannah. Ingat apa itu al-jannah dalam bahasa Arab? Jannah kan kebun. Ya kan? Taman yang luas, yang teduh, banyak buah-buahannya, dingin, sejuk, ya kan? Enak dan sebagainya. Maka ada yang mengatakan ini kurang lebih daerah pegunungan. Entah di mana itu di dunia. Ya kan? Namanya pegunungan sudah lengkap tumbuh-tumbuhannya di dalam sana, tinggal dipetik. Makanya dalam riwayat kalau ada mau apel, mau apa tinggal dipetik, mau ini tinggal dipetik. Kenapa? Berbuah memang nih. Iya kan? Berbuah memang nih, tinggal dipetik. Ketika diusir dan sebagainya, disuruh turun gunung. Dari gunung daratan tinggi ke daratan yang bebas, daratan rendah, berarti dia turun gunung. Jadi dua pendapat. Kalau Anda katakan surganya adalah surga di langit, turunnya mungkin terjun bebas dan seterusnya. Jatuh. Dan bahaya itu kalau terjun bebas. Ingat, bumi itu punya atmosfer. Benda langit saja sekuat meteor, kalau terbentur di bumi, itu minimal meteor itu terbelah 2, terbelah 10, terbakar itu loh. Atmosfer. Bagaimana nih kalau daging kulitnya Adam diterbangkan begitu saja tanpa pelindung misalkan, wah, mutung. Nah bilang orang Jerman itu mutung. You understand mutung? Jerman, bukan Jerman itu Ozil. Jerman Munchen, bukan. Jerman itu di sini tetangga saya, Jalan Jenderal Sudirman. Orang Jenderal Sudirman itu di jalan situ Jenderal Sudirman, mutung nah bilang mutung. Yes. Mutung artinya apa ya, hangus. Ya. Jadi surga yang bagaimana? Maka surga yang dimaksud itu turunnya habato. Ini baru satu kata ini, habato yang dimaksud turun itu. Maka karena jumhur ulama berpendapat begini, Ustaz Abdurrahman biasa dengar ini pendapat bahwa surganya Nabi Adam bukan di langit, tetapi surganya Nabi Adam ada di bumi. Biasa dengar itu Ustaz Abdurrahman, Ustaz Amang. Tidak, Ustaz.
Nah, kurang kan? Nah, ada Orang yang pernah awam. dengar sebelumnya? Ada yang pernah sebelumnya. Gitu. Turun di surga, cek, dan seterusnya. Habata. Oh ya, surga, Ustaz, jannah yang sangat anu. Oh, kenapa? Kenapa? Oh, Arya mau bertanya. Abdurrahman bertanya. saya Ustaz, Silakan. saya. Ini belum Tapi selesai, tapi mau bagaimana, bertanya nih. Biar nih. Biar nih, bertanya nih. bagaimana, Ya, bagaimana bagaimana kira-kira? Bagaimana? soal Isra Mi'raj iya Ustaz. Misalnya kan Isra Itu kan. Mi'raj kan ke langit turun juga. Itu kan pakai buruk. Kita mau bilang apakah pakai pakai benda atau ada perlindungan dari Allah. Boleh manusia biasa, tapi kalau misalkan dapat perlindungan oleh Allah, subhanallah. Ya, entahlah dengan buruk itu, siapa tahu dengan adanya buruk ada perlindungan wallahu alam, ya kan? Ada berarti ada alat. Makanya naik turunnya Nabi Muhammad itu pakai asbab, ya. Pakai asbab ya. Naik turunnya Nabi Muhammad itu kan pakai asbab. Iya kan? Ya, dengan asbab itu seperti kita, pesawat saja ciptaan manusia ini Abdurrahman ya, bisa menembus atmosfer, ya kan? Ini buruk bukan ciptaannya B.J. Habibie, tetapi Habibnya Habibullah, penciptanya Habibullah ya, Allah langsung, Habib Muhammad, ya kan? Iya, istilahnya pesawat roket saja yang ciptaan manusia bisa menembus atmosfer, tapi Allah berikan asbab. Namanya kan hukum sunnatullah. Ya, entahlah bagaimana, apakah dengan sayapnya itu buruk atau apa, wallahu alam bisawab. Atau karena didampingi oleh Jibril atau apa, yang penting ada perantara kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Jadi makanya Ustaz, tidak kalau terjun yang bebas. Nabi Adam itu Ustaz, maksudnya peluangnya kalau misalnya dia turun ke bumi naik buruk, misalnya dinaikkan buruk Ustaz, bagaimana? Tapi tidak dalam riwayat kan. Jangan mi Adam buruk. You saja Abdurrahman. Tadi saya mendengar tidak mempercayai 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Di kitab tafsir bisa dikatakan itu muttafaq alaih itu. Kalau bukan tidak muttafaq alaih di kitab tafsir atau kitab ulumul Quran, minimal jumhur itu. Dan itu kalau tidak salah ada riwayat dari sahabat Ali. Atau beri ada, kitab tafsirnya As-Sabuni ada. Belum lagi di kitab-kitab tafsir ada. Tapi makanya saya heran tadi itu. Abdurrahman ini mengatakan tidak ada riwayat. Terserah, kalau Anda tidak mau peringati, oke. Oke, Anda mau Kan peringati Ustaz, atau apa seperti sejauh yang Maulid saya juga tidak tahu, mau. Tetapi bilang tidak sejauh ada saya bahwa tahu, 17 Ramadan itu. Wah, dulu. Bagaimana suara saya ini? Apakah kedengaran? Oh, anu ya. Mohon maaf ini karena pas depan rumah ini adalah masjid ya. Jadi pas depan rumah masjid mengarah ke sini. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Kedengaran bagaimana suara saya? Kedengaran atau bagaimana? dengaran Ustaz. Oh, atau nanti kalau begini, nggak apa-apa lah kalau karena cepat kan nanti asar. Siapa tahu memungkinkan ya ketua kelas. Tapi nanti Anda harus sepakat juga. Misalkan 3.45 kita mulai. 3.45. Sehingga kita selesai begini. 5.45 bunyi masjid. Enak nih. Ya. Tapi kalau mau, tapi sepakat dulu. Musyawarah dulu. Ya. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah lah ya. Ya bukan otoritas saya sebagai dosen. Tetapi ada Keti, ada juga masing-masing punya suara ya dalam berpendapat. Bagaimana suara saya sekarang? Apakah ter, terganggu dengan suara suara masjid atau bagaimana? Tidak Ustaz. Terganggu ya, terganggu dengan suara masjid. Tidak, tidak Ustaz. Bersih. Ya, kita tutup-tutup dulu pintu dulu supaya bagaimana? Suara saya masih terganggu atau tidak? Sudah tidak Tadi bisa. Ya. Ustaz. Enggak. Oh, oke. Oke, lanjut. Begitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, ah, baru nuzul ini saya jelaskan ini, baru nuzul, belum piala ini, masih banyak saya jelaskan ini. Ah, jadi begini, jadi bagaimana itu? Al-Quran turun 17 Ramadan atau Al-Quran turun 10 malam terakhir. Begini mau kesimpulannya. Ya, sisa 5 menit kurang lebih kita di sini sama-sama. Begini kesimpulannya. Ya, di kitab itu memang ditulis tahapan-tahapannya ya.
dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Tapi saya tambahkan, analisisnya itu sebenarnya maksudnya begini. Sebelum Al-Quran itu di Lahul Mahfuz, pasti itu ada Al-Quran di Allah, ada di Allah. Jadi harusnya saya tambahkan begini. Sebelum di Lahul Mahfuz itu Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah ya, firman Allah. Berarti Al-Quran pada mulanya ada di Allah. Jadi tahapan yang pertama itu dari Allah ke Lahul Mahfuz. Surat Al-Buruj, 2 ayat terakhir. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Lahul Mahfuz. Oke? 1. Dari Allah ke, tahapan pertama dari Allah ke Lahul Mahfuz. Kemudian dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, darilah Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan pertama dan tahapan kedua itulah disebut Lailatul Qadar. Kita tidak tahu apakah di tahapan pertama atau di tahapan kedua itu namanya langit ya, hitungan-hitungan langit, Lahul Mahfuz dan sebagainya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Allah, masa dan Allah, ya. Kan hitungan langit itu bagaimana? Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Hitungannya langit bagaimana? Ya kan 1000 tahun perhitungan dunia. Oke, jadi kita tidak tahu kira-kira letaknya kapan itu. Sama sebagaimana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga kita tidak tahu. Ya kan? Lailatul Qadar itu letaknya tanggal 21, letaknya tanggal 23 atau tanggal berapa? Maka kalau begitu tahapan yang tidak diketahui ini namanya Lailatul Qadar. 1. Yang kedua, Baitul Izzah ke bumi. Itulah disebut Ramadan. 17 Ramadan. Saya jelaskan Ustaz Abdurrahman, dengarkan baik-baik. Kalau ada yang tanya mana dalilnya, oke. Itu dijelaskan sendiri dalam Al-Qur'an. Dijelaskan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di Yaumal Furqan. Yaumal Taqal Jam'an. Pernah dengar itu ayatnya Ustaz Rahman? Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Al-Quran itu Yaumal Furqan. Furqan kan Al-Quran. Sifatnya Al-Quran itu kan Furqan. Salah satunya namanya ya. Tutup. Kapan diturunkan itu? Yaumal Taqal Jam'an. Yauma berarti hari ketemunya dua kelompok ini disebut itu Perang Badar. Kalau kita tanya ahli sejarah kapan terjadi Perang Badar, itu akan mencatat di bulan Ramadan di pertengahan. Itulah sekitar 17 Ramadan. Ini namanya Abdurrahman tafsirul Quran bil Quran, menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika Anda ditanya kapan turunnya Al-Quran, maka Al-Quran menjawab dirinya sendiri. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan. Kapan hari Al-Quran turun itu, Furqan? Yaitu ketika, tapi Al-Quran itu dengan cerdas ya, dengan penuh sajak juga. Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, akhiran-akhiran an. Dan dia disuruh kita berpikir juga. Dia disebut bilang 17 Ramadan apa? Ingat, Anda katakan sendiri kan sahabat itu buta huruf. Anda mengatakan 17, 19, 20. Kan Anda tahu menghitung orang dulu. Iya kan? Hanya dengan Yaumal Furqan. Oh, ketika Perang Badar ya. Oh, ketika Perang Badar. Oh ya dipahami. Ya, ketika Perang Badar. Sama ketika kapan lahir Nabi. Berapa Hijriah, berapa Masehi lahir Nabi. Orang Arab tidak tahu. Langsung saja bilang, oh tahun gajah. Maka Nabi lahir tahun gajah. Begitu saja. Itu kan tanda-tanda. Begitu dulu caranya dulu orang ya. Nikah. Saya ingat sekali ada keluarga itu. Dia disebut namanya ya nikah. Nikah Nippon. Jadi nikah Nippon itu adalah masa-masa Jepang. Ketika Jepang diusir dari Belanda, kemudian Jepang mau kembali lagi, itu masa-masa Nippon, masa-masa nikah namanya. Ada tuh kepanjangannya itu nikah. Maka ada orang keluarga itu namanya nikah. Kenapa nikah? Oh, karena dia lahir masa nikah atau masa, bukan nikah artinya pernikahannya atau perkawinan, tidak. Masa kembali, Jepang lagi kembali ke Indonesia setelah dikalah. Berarti lewat tahun 45, 46, 47. Maka orang dulu begitu. Oh, begini ya. Begitu caranya dulu, hitung-hitungannya dulu. Dan seterusnya.
Berarti inilah dalil bahwa Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Ya, tapi jangan mencontoh Ustaz Abdurrahman. Mentang-mentang turun Al-Quran 17 Ramadan, Anda pergi berperang. Ya, Al-Quran itu turun pada masa Badar. Ayo kita berperang. Kita teroris. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Ya, jangan begitu dan sebagainya. Ya. Jadi tahapan Lailatul Qadar adalah tahapan yang dirahasiakan sebelumnya. Itu tahapan langit, saya istilahkan sebagai tahapan langit. Itu 17 Ramadan, tahapan atau momentum turunnya Al-Quran pertama kali. Pertama kali di bumi. Makanya gunung yang pertama ditempati wahyu yang ada namanya Gua Hira, namanya Jabal Nur. Jabal berarti bukit atau gunung, nur berarti cahaya. Ya, saya lupa apa ada nama aslinya ini Jabal Nur. Yang penting bukan Bawakarain dengan Latimojong. Saya lupa gunung apa namanya itu. Ya, gunung apa namanya? Tapi karena cahaya itu datang Jibril, ya kan, Iqra bacalah dan sebagainya, datang itu Jibril, maka ini jaraknya dari Mekah itu kalau tidak salah, saya sempat lihat waktu menunaikan ibadah haji itu beberapa kilo itu dari Ka'bah. Ya, beberapa kilo dari Ka'bah. Maka ini cahayanya ini bukan cahaya main-main ini. Kalau cahaya senter itu jangankan beberapa kilo, beberapa meter saja kalau senter, apalagi senter HP, cuma beberapa meter ya. Ini cahaya Al-Qur'an dan cahaya karena malaikat juga terbuat dari cahaya ya. Itu jarak beberapa kilometer ini langsung penduduk Mekah yang ada di tengah-tengah Ka'bah ketika itu melihat, wah, ini gunung ini. Nah, tempati Muhammad itu pergi bertahanus, bertapa ketika itu. Wah, apa yang terjadi itu? Khadijah juga, kenapa pamit? Dapat lagi sesuatu apa dan sebagainya. Makanya kaget kan ketika Khadijah langsung didatangi Imam Muhammad, zammiluni zammil selimuti, aku selimut api. Karena dia juga lihat, bercahaya itu gunungmu. Ada apa itu? Apakah kilat, petir, hatta halilintar atau apakah ada di situ? Ya kan? Dan seterusnya. Sudah deh, capek mak. Ini baru satu yang dibahas ini. Mau miasang orang. Oke. Ada lagi pertanyaan ini belum tuntas ini. Nanti kajian bahasanya bagus, epistemologinya bagus, dan aksiologinya bagus ya. Rumusan masalah yang Anda ambil apa? Ingat pengertian nuzulul Quran, bagaimana Al-Quran turun, apa tujuan Al-Quran. Jangan pakai apa ya kalau rumusan masalah, tapi pasti bagaimana ya, bagaimana dan seterusnya. Coba lihat, saya satu lagi, saya mau dalam membuat rumusan masalah dan tujuan harus sinkron. Ya, harus sinkron. Anda bilang cara Al-Quran turun. Kalau rumusan masalah tidak ada caranya, harus sinkron. Ya, ini kata tujuan, ini kata implementasi turunmu. Ada diturunkan. Harus konsisten dalam menulis sama itu, ya, dan seterusnya. Masih banyak ini yang harus dikaji, tapi sudahlah, waktu membatasi tidak. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mengkaji Al-Quran itu perlu pendalaman yang lebih bagus ya. Perlu juga banyak referensi kajian dan sebagainya ya. Oleh karena itu saya minta jangan bosan-bosannya nanti Anda untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya juga sudah terganggu mungkin besar suara ini ya. Anda juga mungkin terganggu. Oke, sudah cukup. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.